Ya, jadi di sini sebenarnya pemeriksaan atau parameter serologi yang bernama VDRL itu adalah pemeriksaan yang nantinya untuk men-screening penyakit sifilis yang dikarenakan yang dicurigai itu infeksi dari Treponema pallida, ya. Nah, jadi screening sifilis itu sendiri adalah penularannya pertama kali itu biasanya dikarenakan hubungan seks. Nah, penyebabnya sendiri itu adalah bakteri Treponema pallida. Nah, bakteri ini termasuk golongan Spirochaeta, bentuknya spiral. Jadi nanti kalian kalau di mikro ya akan dikenalkan bakteri berbentuk batang, berbentuk bulat, berbentuk spiral ya. Salah satunya di sini yang berbentuk spiral, satu-satunya yang berbentuk spiral ya dia adalah Treponema pallida. Nah, sifatnya dia anaerob, jadi dia tidak bisa hidup dengan oksigen ya, anaerob. Ya, mudah mati dengan pemanasan. Ya, jadi pemanasan tidak panas tinggi dia udah mati sebenarnya. Dia hanya di 42 derajat Celcius selama 1 jam atau terkena sinar matahari UV gitu dia udah bisa mati. Ya, tetapi apabila dia di dalam tubuh kan orang nggak mungkin berjemur dalam 1 jam ya. Berjemur pun tidak bisa langsung karena itu berada di dalam tubuh ya. Jadi nggak bisa mati kalau sudah terinfeksi itu hanya karena berjemur saja. Harus diobati dengan antibiotik. Nah, karena diobati antibiotik itu kadang orang meminum obat karena berasa sudah sembuh, antibiotiknya nggak dilanjut lagi. Nah, yang seperti ini akan menyebabkan bakterinya menjadi resisten. Sehingga seakan-akan sembuh, tapi dia bisa sewaktu-waktu kambuh lagi. Ya. Terus patogenesis. Ya. Jadi maksud patogenesis itu adalah perjalanan penyakit. Ya. Kapan masuknya? Ya, jadi dia masuk melalui kontak seksual. Nah, selain itu, selain kontak seksual, apabila yang menderita itu seorang ibu, ya, dan dia sedang hamil, maka kemungkinan penularan secara parental bisa melalui plasenta. Ya. Terus selain itu bisa juga melalui selaput lendir apabila ada kulit yang luka. Jadi mamanya selaput lendir itu kan macam-macam ya. Ada di rongga hidung, rongga telinga, terus selaput lendir lagi ya itu yang jelas di sini adalah organ seks ya. Mulut itu kan selaput lendir banyak. Nah, di sini bisa terinfeksi apabila ada sel atau jaringan yang terluka. Ya, dia bisa masuk melalui situ. Nah, dari ibu ke janinnya itu bisa melalui plasenta. Ya. Terus ada lagi penularan melalui blood donation. Jadi ketika screening PDRL-nya ini kurang spesifik ya, maka positif negatif palsu itu akan menyebabkan darah yang akan ditransfusikan itu dianggap dia sudah baik, padahal di situ ada bakterinya. Nah, yang seperti itu jika darah tersebut ditransfusikan ke seorang resipien, maka si resipien ini akan tertular PDRL. Terus apabila sudah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Ya. Nah, akibatnya di sini akan menyebabkan tissue destruction atau kerusakan jaringan, terus penghancuran jaringan secara progresif. Jadi ada luka ya karena penghancuran jaringan secara
progresif oleh bakteri tersebut. Jadi nantinya ada lesi atau luka. Kalau orang bilang gudeg ya, orang Jawa bilang itu gudeg. Tapi letaknya di mana? Letaknya itu berada di organ seksual. Ya, jadi tidak di mana-mana. Awalnya di situ. Tapi lama-kelamaan bisa menetap dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan di bagian yang lain, tidak hanya di bagian organ seksual saja. Itu perjalanan penyakitnya. Nah, pemeriksaannya, jadi ketika orang diduga menderita atau terinfeksi sifilis, ya, pemeriksaan yang dilakukan itu ada beberapa cara, ya. Secara mikroskopis, ya, jadi tempat namanya bagian yang luka karena ada infeksi bakteri tersebut, diambil swabnya, ya. Jadi ketika sampel dari luka dari lesi atau gudeg tadi diambil, ya, terus dibuat apusan, dibuat preparat dengan objek gelas, dioles ya, terus di situ dibaca pada mikroskop medan gelap. Ini mikroskop medan gelap yang ini, dark field mikroskop. Nah, nanti di situ akan tampak ya. Jadi yang tampak itu bakterinya berbentuk spiral, warnanya bening ya. Di latar belakangnya warnanya hitam. Ya, oleh karena itu disebut dengan dark field microscope. Ada juga dengan direct fluorescent antibody total treponema pallida atau PCR. Jadi ini secara makroskopisnya ini dark field microscope. Selain itu, preparat dengan pengecatan fluoresen antibody treponema pallida itu juga bisa. Nah, untuk PCR-nya sendiri sebenarnya bukan mikroskopis ya. PCR-nya sendiri dia secara molekuler itu bisa dilihat. Nah, secara serologis ya, kita melihat antibody. Jadi ketika bakteri treponema pallida yang namanya bakteri, jamur atau virus itu adalah antigen. Ketika masuk ke dalam tubuh, ya, dia dianggap sebagai musuh, maka respon imun akan membentuk antibodi. Nah, di sini ketika kita akan memeriksa secara serologis, yang dicari adalah antibodinya. Ya, jadi antibodi yang dibentuk oleh tubuh. Posisinya di mana? Dia berada di serum, ya, karena dia akan beredar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah tadi. Ya. Nah, pemeriksaan serologis ini dibagi menjadi dua. Yang satu treponemal, yang kedua non-treponemal. Kalau yang treponemal ini, ya, antibodinya adalah antibodi yang sangat spesifik, yaitu antibodi terhadap treponemal aja. Tetapi yang non-treponemal ini, ya, dia mendeteksi antibodi yang dihasilkan sebagai respon terhadap bahan pemeriksaannya itu namanya lipoidal, ya, yang nantinya dilepaskan oleh sel inang yang rusak. Jadi sel inang itu ketika didestruksi sama bakteri tersebut, dirusak ya, dia akan melepaskan zat ya, di mana nanti akan dideteksi oleh antigen yang ada di dalam reagensia. Ya, jadi pemeriksaan serologis itu dibagi menjadi dua, treponemal dan non-treponemal. Sedangkan antigen, karena kita mencari antibodi, antigen yang digunakan ini juga berbeda antara treponemal dan non-treponemal. Kalau treponemal, dia menggunakan antigen yang berasal dari bakteri treponemal. Sedangkan untuk yang non-treponemal itu menggunakan antigen yang mirip dengan antigen treponemal. Ya. Nah, apakah antigen yang digunakan? Antigen ini diperoleh dari
ekstrak jantung sapi sebenarnya, ya. Ekstrak jantung sapi itu ketika diekstrak dia merupakan antigen yang bentuknya itu mirip seperti Treponema pallida. Jadi dia buatan. Oke. Nah, untuk nama-nama tes serologis yang secara non-treponemal. Secara non-treponemal, di sini menggunakan teori fiksasi komplement, yaitu nama tesnya adalah tes WR. Terus, yang kedua, menggunakan metode flokulasi tes. Ya, yang ini kan metodenya fiksasi komplement, nama tesnya adalah tes WR. Yang kedua, metodenya adalah flokulasi tes. Di sini nama yang dikenal yaitu RPR atau VDRL. Jadi Rapid Plasma Reagin atau Venereal Disease Research Laboratory. Jadi nama pemeriksaannya itu ini. Ini sama sebenarnya, RPR atau VDRL itu sama nama lainnya. Ya. Terus untuk di 4 semester 5 nanti kalian akan belajar tes WR, ya, di mana kalian akan mempelajari fiksasi komplement itu seperti apa. Besok di semester 5 kalian akan bertemu dengan tes WR. Ya. Terus bagaimana dengan tes yang treponemal? Tes treponemal ini contoh pemeriksaannya adalah TPI, ya, Treponema pallida, imobilisasi assay. Jadi menggunakan metode aliran Treponema pallida. Ya. Atau fluorescent Treponema pallida, PPHA, atau enzim immunoassay atau menggunakan metode ELISA. POCT juga bisa. Jadi macam-macam nama pemeriksaannya. Nah, nanti kita akan mempelajari tes serologis yang non-treponema, yaitu khususnya adalah pemeriksaan VDRL. Nah, mengapa tes VDRL ini dianggap sebagai tes screening terhadap Treponema pallida? Ya, karena di sini dia itu mudah dikerjakan, ya. Terus untuk reagensianya juga murah, pengerjaannya juga cepat. Jadi ini sangat recommended untuk digunakan sebagai screening terhadap pemeriksaan sifilis. Ya. Nah, jika hasilnya reaktif, maka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan treponemal serologis yang treponemal, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan yang lebih spesifik, ya, TPHA, FTA, ABS, dan lain-lain. Ya. Terus untuk prinsip uji dari pemeriksaan VDRL, ya, karena tadi yang dicari, ya, yaitu adalah antibodi dalam serum, ya, antibodi terhadap treponema dalam serum, maka reagen yang digunakan di sini adalah reagen yang mengandung antigen yang tadi saya sebutkan. Di mana antigen tersebut merupakan bahan dari lecitin, kardiolipin, kolesterol lecitin, atau dari ekstrak jantung sapi. Jadi jantung sapi itu digerus, diekstrak, diambil antigennya, diambil ekstraknya untuk antigen. Ya. Nah, nanti dia akan mendeteksi keberadaan dari antibodi yang dilepaskan oleh treponema. Terus, flokulasi dapat diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10. Jadi nanti ketika praktikum kalian menggunakan alatnya, salah satunya adalah mikroskop dengan perbesaran objektifnya 10 kali. Serum uji VDRL dapat dihitung untuk mendapatkan titer. Jadi ketika serumnya reaktif, ya, jadi reaktifnya itu titernya berapa? Bisa dititer. Jadi nanti pemeriksaannya kalian memeriksa secara kualitatif. Setelah dia reaktif atau positif, baru dilanjutkan dengan melakukan titer antibodi reagin.
dengan metode pengenceran ganda serial. Nanti saya ajarkan ya. Terus hasil dan interpretasi jika positif atau reaktif dapat dilakukan pengenceran. Terus ini setelah dilakukan pengenceran itu supaya bisa melihat, jadi namanya pengenceran VDRL. Pertama kali dia VDRL-nya positif nih. Setelah diketahui titernya mamanya 1:4 pengencerannya. Positifnya sampai itu. Setelah itu pasien harus melakukan pengobatan. Nah, setelah pengobatan nanti dicari lagi, diuji lagi. Setelah pengobatan selesai, dites lagi. Nah, sampai berapa titernya setelah pengobatan? Apakah turun, apakah tetap, apakah obatnya tersebut efektif untuk pengobatan treponema bagi pasien tersebut atau tidak. Nah, itu gunanya dari pemeriksaan pengenceran. Nah, alat dan bahan ya. Di sini RPR atau rapid plasma reagin. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi di dalam kit atau di dalam kotak dari reagensia untuk pemeriksaan VDRL itu disediakan ini adalah reagen RPR-nya sendiri atau reagen VDRL. Terus disertakan kontrol positif. Kontrol positif biasanya ditandai dengan tutup warna merah. Tapi kalian jangan asal tutup merah positif. Kalian juga harus membaca di sini etiket labelnya. Apakah dia positif atau negatif. Ya. Terus di sini yang biru itu biasanya adalah kontrol negatif. Nah, kenapa harus ada ini? Karena ketika kalian membuka kit baru, kita harus mengetahui apakah kualitas dari reagen tersebut atau reagen tersebut baik atau tidak. Ya, ketika diuji menggunakan kontrol negatif, dia hasilnya negatif, maka dia bisa digunakan, atau menggunakan kontrol positif dengan hasilnya reaktif, maka reagen tersebut bisa digunakan. Tetapi jika tidak sesuai dengan kontrol yang kita punya, maka reagen tersebut perlu dievaluasi apakah rusak, apakah penyimpanannya kurang baik, ataukah keluar dari batas expired dari reagensianya. Ya, jadi kita perlu perhatikan juga etiket dari reagen tersebut. Tanggal kadaluarsanya kapan, ya, penyimpanannya apakah benar atau tidak, sesuai dengan suhu penyimpanannya atau tidak, ya. Terus yang ini apa, Bu? Yang ini adalah botol buat penetes sebenarnya, ya. Tetapi di sini kita nanti tidak memakai botol penetes, kita hanya memakai mikropipet untuk untuk meneteskan dari reagen tersebut. Ya. Terus plate ini karena kita nanti membaca dengan mikroskopis ya. Plate-nya berupa plate bening yang tembus ya, tembus sinar. Terus mikropipet. Mikropipet itu adalah pipet yang digunakan untuk memipet reagensia, memipet serum, kontrol dan sebagainya. Ya. Terus di sini bahan lain yang tidak disebutkan. Contoh nih, nanti buat diluted atau buat pengencerannya kita membutuhkan NaCl fisiologis. Ya. Terus kita membutuhkan juga batang pengaduk. Ya. Terus selain batang pengaduk ada juga plate yang ini yang saya tunjukkan di sini adalah plate dari bahan kertas sebenarnya, tapi sudah dilapis dengan plastik, di mana nanti plastik ini tidak akan rusak ketika diisi dengan cairan. Ya. Ini adalah alat dan bahannya. Terus prosedurnya, jadi kita ketika akan melakukan pemeriksaan VDRL, ya, langkahnya ada 2. Satu, pemeriksaan secara kualitatif. Kemudian jika mendapatkan hasil reaktif, maka harus dilanjutkan ke pemeriksaan semi kuantitatif. Ya.
Karena di sini nggak keluar angka atau digit, jadi sebenarnya dilakukan secara semi kuantitatif. Ya, ini gambaran. Ketika plate itu bentuknya datar seperti ini kalian bisa membayangkan ya, plate-nya datar seperti ini. Ini bukan yang bulat seperti ini. Jadi ketika plate ini sudah bersih dalam kondisi bersih, tidak basah ya, kalian masukkan 50 mikron serum. Sampelnya adalah serum. Jadi 50 mikron serum dimasukkan ke plate. Kemudian ditambah 20 mikron RPR karbon. Ketika menambahkan RPR karbon, ya, itu harus dihomogenisasi dulu. Harus dihomogenkan dulu, karena karbon tersebut jika nggak homogen, maka kalian tidak akan melihat adanya flokulasi atau gumpalan jika terjadi reaksi positif. Ya. Nah, setelah kalian pipet serum dan RPR karbonnya, kalian harus melakukan rotator selama 8 menit. Jadi digoyang-goyang. Kalau tidak ada rotator, kalian bisa menggunakan tangan kalian untuk menggoyang-goyangkan plate tersebut. Tetapi hati-hati kalau kalian tidak menggunakan rotator, karena homogenisasi ini ketika tidak adekuat akan menyebabkan hasil positif atau negatif palsu. Ya, hati-hati. Kemudian amati flokulasi menggunakan mikroskop dengan objek 10 kali. Jika hasilnya reaktif, maka dilanjutkan ke pemeriksaan semi kuantitatif. Nah, begini ya, ini gambarannya. Jadi, karbon yang saya maksudkan tuh ini ya. Di sini berupa cairan, di mana cairan tersebut dilarutkan ke dalamnya berupa karbon. Karbon itu arang ya, jadi arang berwarna apa? Hitam. Nanti kalian akan melihat warna hitam, apakah dia halus seperti pasir ataukah bergumpal-gumpal. Nah, yang perlu kalian ketahui, arang tersebut ya, arang tersebut dilapisi dengan ya, ini nih arangnya nih yang bulat hitam ya. Arang tersebut di-coating atau di-coatage dengan atau dilapisi dengan antigen. Ini adalah antigennya. Yang kuning-kuning ini adalah antigen. Antigennya dari apa? Yang ekstrak jantung sapi itu loh, kardiolipin tadi. Tempelin di sini. Tujuannya apa? Tujuannya antigen ini, ya, ini kan kardiolipin nih. Tujuannya kardiolipin ini akan mengikat antibodi target. Ya, antibodi targetnya dari mana? Dari serum si pasien yang diduga terinfeksi sifilis. Ya, jika tidak ada antibodi, maka dia akan utuh seperti ini. Ya, kardiolipin ini tidak akan mengikat apa-apa, dia akan seperti ini. Ya, maka kalian penampakan secara visualnya, dia akan melihat pasir yang halus, tidak ada gumpalan. Tetapi jika ditambah serum, dia mengandung antibodi ya, atau reagen. Jadi beda ya, reagen sama reagin. Jadi reagin ini adalah antibodi ya yang dikeluarkan oleh pasien yang diduga menderita sifilis. Jika terdapat antibodi target, maka antibodi ini akan diikat oleh antigen. Ya, antigen yang sudah dikotaskan ke karkoal atau karbon tersebut. Nah, apa yang terjadi di sini? Maka dia akan saling mengikat. Nih, akan diikat oleh karbonnya atau reagen RPR-nya tadi. Nah, secara visual kalian akan melihat butiran-butiran halus di sini. Butiran-butiran halusnya saling berikatan. Nah, bagaimana penampakan yang sesungguhnya nanti saya lihatkan ya. Tetapi secara garis besar ya, ketika reaktif tampak oleh mata besar-besar seperti ini,
Ya, kalian harus sudah menyebutkan ini reaktif tanpa harus melihat mikroskopis. Ya. Terus, jika kalian tidak melihat gumpalan secara kasat mata dengan mata telanjang itu nggak kelihatan, tetapi di mikroskopis itu tampak, ya, maka disebutlah weak reaktif atau positif lemah. Ya. Jika sangat kecil sekali, mikroskopis pun juga dia tampak samar-samar, maka weak reaktif minimally, jadi sangat sedikit. Ya. Terus jika tidak ditemukan gumpalan-gumpalan, maka disebut dengan non-reaktif. Jadi nanti interpretasinya adalah reaktif dan non-reaktif. Ya. Meskipun dia weak reaktif atau minimally weak reaktif, itu kalian menyebutnya nggak usah weak reaktif atau minimally weak reaktif, nggak usah. Jadi sebut saja dia dengan reaktif. Nah, ini gambaran perumpamaan ya, kalian menghayalnya seperti ini. Nanti laporannya buatnya seperti ini kalian. Ya, gambar ya, yang non reaktif bagaimana, yang reaktif bagaimana, yang weak bagaimana, positif lemah dan positif kuat. Nah, ini yang tampak kasat mata. Ini seperti ini. Ini jika ada pasirnya yang tebel-tebel, ini juga positif, ini juga, ini oleh mata kita nggak tampak, tetapi oleh mikroskop tampak ya, yang ini adalah negatif. Nah, gambar ini itu adalah ya gambar ketika saya melakukan pengenceran. Jadi ketika saya lakukan pemeriksaan secara kualitatif, ini hasilnya seperti ini. Setelah saya encerkan dengan pengenceran setengah, hasilnya seperti ini. 1/4 seperti ini. 1/8 seperti ini. 1/16 seperti ini. 1/32, 16 itu kali 2 berapa itu? 42 ya. Ini ternyata negatif itu seperti ini. Ya, jadi ini secara kasat mata. Hal ini bisa dilakukan ketika kalian nanti sudah ekspor. Tapi kalau belum ekspor tetap harus menggunakan pemeriksaan dengan mikroskopis. Ya. Nah, ketika dilihat di mikroskopis, nih tampaknya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ketika kalian melihat secara mikroskopis, jangan mencari oh yang hitam aja ini yang karbonnya banyak, jangan. Kalian harus memutar bagian mikro ya, apa ya, yang diputar untuk melihat mikronya itu ya, bukan makronya. Mikronya digerak-gerakkan gitu. Nanti akan melihat di bagian atas, di bagian dasar seperti apa, ke seluruh lapang pandang. Jangan dilihat hanya oh yang gelap aja, jangan. Ya. Jadi menyeluruh, kalian harus cari ke seluruh lapang pandang apakah ada gumpalan atau tidak. Jika seperti ini, ya ini adalah negatif, tidak menemukan karbonnya itu saling berikatan. Ya, jika kalian menemukan seperti ini, ya, nah ini bisa kalian sebut dengan flokulasi positif lemah atau weak, ya, weak reaktif minimally. Nah, jika seperti ini, pasti ya, ini adalah flokulasi positif. Nah, yang seperti ini bagaimana, Bu? Yang seperti ini ketika saya tidak melakukan pengenceran sama sekali. Ini kalau di mikroskopis hasilnya seperti ini. Ya. Terus ini tuh ini. Terus bagaimana dengan yang flokulasi lemah? Itu yang ini. Jadi kalian bisa bayangin ya, mata kita itu terbatas. Oleh karena itu dibantu dengan pemeriksaan dan menggunakan mikroskop. Ya, dengan begitu kalian bisa melihat. Nah, kenapa harus dengan mikroskop? Nah, tadi untuk menghindari ketika kalian nanti umpamanya bekerja di unit transfusi darah, kalian bekerja untuk screening pemeriksaan kantong darah yang akan diberikan ke
resipien, ya. Ketika kalian lolos nih, kalian nggak melihat ini, cuman dilihat secara visual aja, oh negatif ya, ini tampak mata kita negatif. Tetapi dia ada antibodi yang sangat lemah, tapi tidak bisa tampak oleh mata kita. Kita keluarkanlah negatif. Oh, kantong darah, golongan darah ini negatif PDRL. Nah, itu akibatnya akan panjang ya. Jadi resikonya si resipien bukan menjadi sehat, tetapi malah jadi tambah penyakit. Ya, karena apa? Karena antibodinya tadi sangat lemah, pertama ya. Yang kedua, mungkin kita kurang jeli dalam pemeriksaan, hasil yang salah dan merugikan orang lain. Nah, bagaimana jika hasilnya adalah reaktif? Nih, kita lakukan pengenceran. Nah, pengenceran ini dilakukan secara bertahap ya, jadi nggak bisa langsung kita buat pengenceran seperti ini, langsung ditetesi dengan RPR karbon semua, nggak bisa. Ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah pemeriksaan kualitatif. Jika kualitatif positif atau reaktif, maka kita harus melakukan hal ini. Ambil 50 mikron serum, ya, kemudian ditambah dengan 50 mikron buffer salin ke sini atau NaCl fisiologis. Nah, total yang di sini adalah 100 ya. 100 ini padahal kebutuhan untuk pemeriksaan hanya 50. Maka kita harus pindahkan ke lubang yang kedua, 50 mikron. Nah, terus yang di sini kita tambahkan RPR karbon. Ya, terus di rotator dulu ya, baru diinterpretasi. Jika dia positif, maka ini yang tadi kita pindahkan ke sini 50%, kita lakukan pengenceran. Ya. Yang dari sini adalah titernya setengah. Ya. Terus dari pengenceran setengah ini kita pindah ke sebelahnya tadi 50 mikron. Terus ditambah lagi dengan buffer salin atau NaCl fisiologis, dihomogenkan ya. Kita menghomogenkannya pakai apa? Pakai mikropipet yang kita pakai untuk menambahkan NaCl tadi. Jadi disedot. Nah, sedot itu kan kita melepas jempol kita ya. Kita bisa membayangkan pegang mikropipet nggak? Ayo dicoba kalian bawa pulpen. Ini mamanya nih, saya memegang ini ya, mikropipet. Kelihatan tangan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, jadi ketika ini, anggap saja ini mikropipet ya. Kita akan menghisap, akan menekan dulu yang pertama. Ya, hentakan pertama. Terus dicelupkan ke dalam NaCl yang kita ambil. Ya, kita lepaskan jempolnya. Terus dimasukkan ke dalam lubang yang kedua ini. Lubang yang kedua. Nah, di lubang kedua nanti kita sedot semprot. Jadi kita pencet dengan tekanan yang pertama, ya, jangan yang kedua. Jadi pertama lepas, pertama lepas, pertama lepas ya. Dari situ nanti kita hisap 50, pindah ke sumur yang ketiga, ke plate yang ketiga. Nah, yang di sini baru ditambahkan dengan RPR karbon. Setelah itu di rotator 8 menit, terus diamati dulu mikroskopis. Jika positif, ini dilanjutkan. Ya, seperti hal yang sama. Tambah 50 mikron lagi, terus dipindahkan ke sini ya. Setelah ini sumur yang ketiga ini ditambah karbon dan sebagainya sampai dia memberikan hasil negatif. Ya. Nah, bagaimana interpretasinya? Nah, jika kalian mendapati pengenceran tersebut ya, yang terakhir dia memberikan hasil reaktif, itulah nilai dari titernya. Jadi mamanya nih, reaktif, 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 non reaktif. Ya, maka titernya adalah 1:16. Ya, jadi yang terakhir yang memberikan hasil reaktif itu adalah titernya. Nah, terus bagaimana
dengan interpretasi apakah ada gangguan yang dapat menyebabkan interpretasi kita, ternyata ada ya. Jadi hati-hati, selain secara teknis ya, ada beberapa hal yang menyebabkan reaktif palsu ya. Jadi orang yang mendapati atau mempunyai antibodi reagen ya. Jadi tadi kan saya ceritakan bahwa Treponema pallida itu akan merusak jaringan secara progresif ya. Nah, terus kerusakan jaringan secara progresif itu ada beberapa antigen yang menyebabkan kerusakan yang hampir sama. Jadi seakan-akan antigennya itu hampir sama dengan antigen sipilis ya. Contohnya adalah beberapa penyakit di bawah ini. Jika orang dengan menderita beberapa penyakit di bawah ini, kemungkinan apabila dia diperiksa VDRL, kemungkinan dia akan memberikan hasil reaktif. Ya, jadi beberapa hal di bawah ini perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara menanganinya? Apakah dia reaktif palsu atau bukan? Ya, jadi kalau dia reaktif, maka kita harus melakukan pemeriksaan. Kalau VDRL nanti kan screening ya. Kita harus memberikan pemeriksaan yang lebih spesifik, yaitu dengan pemeriksaan TPHA contohnya, ya, yang menggunakan antigen spesifik, yaitu antigen dari Treponema pallida. Ya. Terus setelah beberapa hal tersebut atau penyakit ini, ya, positif palsu juga terjadi apabila faktor teknis tidak terpenuhi. Jadi mamanya nih, pembacaan secara mikroskopis itu hanya boleh 2 menit setelah rotator berhenti. Ya, jadi mungkin membacanya terlalu lama karena nggak yakin bener nggak sih ini hasilnya reaktif atau bukan ya, atau mungkin ditinggal apa dulu gitu ya. Maka lebih dari 2 menit ini akan menyebabkan seakan-akan karbonnya tadi berikatan. Ya, padahal di situ bisa penguapan, bisa macam-macam. Nah, ini menyebabkan false positif. Nah, bagaimana dengan negatif palsu ya? Hati-hati dengan negatif palsu. Jadi seakan-akan hasilnya adalah negatif. Nah, padahal hal ini karena ada fenomena prozon. Jadi fenomena prozon itu terjadi karena tidak keseimbangan antigen dan antibodi. Jadi antigen dan antibodi jika tidak seimbang jumlahnya, maka tidak akan bisa terjadi ikatan antigen antibodi. Ya. Nah, jika titer dari antibodinya ini sangat tinggi, ya, maka ketika dilakukan secara pemeriksaan secara kualitatif, dia tidak akan memberikan hasil positif. Ya, jadi jika positifnya sangat tinggi sekali, reaktifnya sangat tinggi sekali, ini akan menyebabkan seakan-akan negatif, tampak di mata kalian negatif. Ya. Terus faktor teknis, ya, contohnya karena tadi listriknya mati, kalian harus menggoyang-goyangkan pakai tangan nih. Nah, goyang-goyangkannya pakai tangan, kadang ditinggal ngobrol, ya, lupa. Tadi sambil ngobrol lupa goyang-goyang, ngobrolnya lanjut. Goyang-goyangnya enggak. Nah, yang seperti ini bisa menyebabkan yang harusnya antigen dan antibodi tadi bertemu, dia seakan-akan tidak bertemu karena tidak adekuat tadi. Ya, hati-hati. Nah, itu adalah beberapa hal yang kalian perhatikan dalam pemeriksaan VDRL. Nah, selain ini saya juga akan mengajak kalian ya, saya akan sharing screen juga. Ini video yang kalian mungkin belum lihat. Oke. Sudah lihat? Sudah ada di gambar? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ini ya.
Kita siapkan dulu plate dengan penutup parafin, stopwatch. Ini karbonnya yang tadi sudah dilapis dengan kardiolipin. Kita mungkinkan dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Sampel yang akan kita periksa, disiapkan juga buffer salin atau NaCl, dan alat bantu lainnya seperti mikropipet 50 mikron dan mikropipet 20 mikron. Langkah pertama, kita ambil sampel sejumlah 50 mikron, diteteskan ke dalam plate parafin di lubang pertama. Kemudian kita ambil buffer salin, kita anggap ini sebagai kontrol negatif ya, karena di situ tidak terdapat antibodi. Masukkan ke lubang plate yang nomor 2. Kita gunakan mikropipet dengan volume 20 mikron untuk mengambil alkohol atau karbon RPR. Kita teteskan, memungkinkan sedot semprot 3 kali, cukup atau lebih. Ganti tape, kita ambil lagi RPR. Kita lakukan hal yang sama pada buffer salin yang tadi kita lakukan, yang kita gunakan sebagai kontrol negatif. Kemudian di rotator atau jika tidak menggunakan rotator bisa kita goyang-goyangkan dengan tangan selama 8 menit. Kemudian kita lihat di mikroskop dengan perbesaran objektif 10 kali. Pengamatan adanya flokulasi harus dilakukan secara menyeluruh pada sampel yang kita periksa. Lihat adanya flokulasi atau tidak. Jika terdapat flokulasi, maka harus dilanjutkan dengan metode kuantitatif dengan pengenceran serial. Oke, baik. Bisa membayangkan ya? Bisa membayangkan? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Nah, kita hanya sampai jam berapa ini? Harusnya. Kalau di jadwal itu sampai 19.40, Ibu. 16? Berapa? 19.40. 40. Oke, baik. Tugas kalian, ya. Ada mau pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kalian saya beri tugas ya. Sebagai feedback ya. Feedback. Tugasnya tulis tangan ya. Tulis tangan laporan pemeriksaan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, seakan-akan kalian membuat resume, tulis tangan. Jadi pemeriksaan PDRL, alat bahan apa, terus sampelnya apa, prinsipnya bagaimana, metodenya apa, kan gitu ya. Terus di situ cara kerjanya bagaimana, kualitatif bagaimana, kuantitatif bagaimana, terus
cara interpretasinya bagaimana. Ya. Nanti kalau sudah kalian kumpulkan, jadi kalian ambil foto, ya. Foto tersebut boleh kalian unggah dalam bentuk PDF, boleh JPEG juga boleh, enggak apa-apa, ke Google Class yang sudah saya bagikan tadi. Ya, sebagai bukti bahwa kalian juga mengikuti apa yang sudah saya berikan hari ini. Ya. Terus untuk deadline, ya sebaiknya hari ini sudah selesai. Tapi kalau memang hari ini tidak selesai, boleh kalian saya tunggu sampai minggu depan. Tulis tangan ya, tulis tangan. Jadi nggak boleh kopas ke temannya, tulisan kamu sendiri supaya ini kalian memahami apa yang harus kalian lakukan. Itu ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada saya close karena materinya udah selesai. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Susi Putri Kurnia. Saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan di patogenesisnya itu penyebarannya lewat hubungan seks ya, Bu? Nah, apakah selain hubungan seks ada cara lain ya, Bu? Misalnya terlalu sering berdekatan dengan penderita atau karir ya, Bu? Terima kasih. Misalnya apa? Penderitanya, Ibu. Penderitanya. Iya, tadi katanya misalnya apakah bisa ditularkan dengan apa cara mendekati penderita gitu, apakah bisa tertular gitu, Bu? Oh ya, jadi patogenesis sebenarnya dia penularan secara seksual ya. Dan apabila nih ada bagian mukosa ya, jadi selaput lendir namanya, di selaput lendir itu kan rongga mulut, rongga hidung, rongga kelamin ya, organ seksual itu ada yang terluka dan terkena lendir dari si penderita. Itu bisa menular ya. Jadi yang jelas itu kontaknya adalah kontak seksual. Tapi kalau tidak kontak seksual tidak bisa. Jadi mamanya nih tangan kalian pegangan sama penderita sifilis gitu ya. Itu tidak menular. Apalagi yang namanya sifilis tadi kan dia bakteri treponema itu akan mudah rusak atau mudah mati dengan pemanasan yang ringan. Jadi 42 derajat aja dia sudah rusak. Jadi penularan melalui selain kontak seksual, ibu hamil melahirkan ya atau kongenital atau transfusi itu tidak bisa. Ya, tentunya Baik, Ibu. Terima dengan kasih. antibodi yang ya, baik. Saya ada pertanyaan lagi, Bu. Oh, Ibu? Jadi, nggak tahu. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, mungkin Dan sinyal. Ika, sinyal ibunya yang ngadet.
Halo? Apakah terdengar suaranya? Terdengar, Ibu. Ya, pertanyaan Dengar, Ibu. ya bisa diulang, minta tolong. Oh, tadi saya mau bertanya lagi. Kan tadi dijelaskan itu ya, Bu, selain analisa menggunakan mikroskopis. Nah, Ya. selain menggunakan analisa secara mikroskopis, bentar, Bu. Apakah ada tanda yang bisa dilihat secara langsung pada penderita yang mengalaminya, Bu? Ya, untuk secara fisik, si penderita itu akan mengalami luka lesi. Jadi untuk pertama kali yang tampak luka lesinya tentunya pada organ vital ya. Organ vital. Dan itu tidak bisa dilihat oleh semua orang ya tentunya karena memang tempatnya sendiri sangat rapat ya. Tidak semua orang boleh melihat organ vital kan ya. Organ seksual maksud saya. Nah, terus jika luka tersebut tidak segera diobati akan menaun ya, tidak hanya di organ seksual saja, tetapi dia akan melebar ke seluruh jaringan. Jadi mamanya di telapak tangan itu akan terjadi ruam seperti flu Singapura ya, yang seperti itu. Terus ciri yang lain seorang sifilis itu akan terjadi kerontokan rambut yang secara mendadak, jadi akut. Jadi orang yang botak secara tiba-tiba kita curiga dengan kondisi bahwa dia sifilis. Ya, jadi botak itu bisa macam-macam karena keturunan, bisa karena mungkin dia sedang menderita kanker dan dalam pengobatan kanker juga bisa ya. Tetapi apabila dia tidak mengalami apapun dan tiba-tiba ada kerontokan rambut yang secara progresif dan mendadak gitu, kita bisa wajib curiga bahwa itu disebabkan karena penyakit sifilis. Ya, tetapi secara umum kita melihat ada luka di tangan, di tubuh dia, itu nggak bisa langsung kita tuduh dia sifilis, nggak bisa, harus dengan pemeriksaan laboratorium. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Tadi juga dijelaskan kan, Bu, setelah pemeriksaan itu maka pasien melakukan pengobatan. Kira-kira pengobatannya seperti apa ya, Bu? Tentunya karena sebabnya adalah bakteri ya. Nah, ini pengobatannya juga antibiotik. Dengan antibiotik dosis tertentu. Ya, jadi maunya dia bakteri tahan terhadap apa gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan resep secara langsung ya, tentunya dokter yang memberikan resep yang khusus untuk terapi Treponema pallida. Oke? Ada pertanyaan lagi? Putus-putus. Suaranya kurang terdengar ya, putus-putus ya. Silakan Mungkin diulang. cukup, Ibu. Oh, cukup. Baik. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya melalui Dari saya cukup. teman kalian. Siapa yang tadi namanya ya? Mutia, Ibu. Ya, jadi nanti Mutia minta tolong kalau ada pertanyaan dikoordinir temannya, bisa disampaikan ke WA saya. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Begitu ya. Baik. Baik, kalau Ibu. sudah cukup, saya akan closing ya. Jadi
VDRL itu adalah suatu pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk screening penyakit menular sifilis ya, dikarenakan bakteri Treponema pallida. Nah, VDRL tersebut sebenarnya adalah pemeriksaan serologis secara non-treponemal karena antigen yang digunakan adalah antigen buatan dari ekstrak jantung sapi atau kardiolipin. Ya, apabila screeningnya reaktif, maka harus dilanjutkan dengan pemeriksaan secara spesifik, yaitu contoh pemeriksaannya adalah TPHA. Nah, di semester ini juga nantinya kalian akan mempelajari TPHA ya, yang mungkin bukan saya ya yang menyampaikan, nanti bisa di-comparekan, maksudnya secara apa ya, garis besarnya nyambung apa enggak. Seperti itu. Untuk proses pengerjaannya ya atau prosedurnya kalian bisa melihat buku panduan serologis yang mungkin kalian bisa download ya. Terus secara garis besar tadi sudah dijelaskan melalui video supaya kalian bisa membayangkan dan membuat laporan yang saya tugaskan. Gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi.